Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sangat terhormati Bapak Pengurus Masjid beserta seluruh jajarannya, seterusnya angku-angku nenek mama, alim ulama jadi pandai, dan para pemuka masyarakat lainnya. Seterusnya ibu-ibu pendoakan doang, majelis taklim, adik-adik para remaja-remaji, serta anak-anak kami, para pengikut pesantren Ramadan, para santri dan santriwan yang ikut ambil bagian pada malam yang ke-8 malam hari ini yang sangat kita harapkan. Pertama dan utama sekali, marilah kita dengan tidak merasa bosan-bosannya untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai malam hari ini, saya dari malam pertama sampai malam hari ini belum ada berhenti. Malam tambah subuh, insya Allah sampai nanti tanggal 19 subuh. Tapi malam kini koy agak terkesan sama Pak Bu. Penceramah kita tadi lanyo ambiak lo pengajian lo saparuh itu dari Bengkulu. Untuk tahu lo apa-apa Ibu, nambo dari Bali. Kau dari Bengkulu, ambo dari Bali. Apa imam dari mana Pak Imam? Bali juga Pak Imam? Anda imam? Imam? Aku dari daduknya. Nah, Pak Imam, Bapak Ibu, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini bermanfaat adanya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah semoga amal ibadah yang barusan saja usai kita perbuat, yang sedang dan yang akan kita laksanakan nanti, kiranya akan selalu mendapat penerimaan yang baik di sisinya, sekaligus diganjarnya dengan imbalan pahala yang berlipat-lipat ganda hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sembari daripada itu salawat beruntaikan salam, mari pula sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi akhir zaman wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi dan pemungkas sekalian rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Saya juga kaget Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau pangwak dek Pak Imam, suara Pak Imam aduhai. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau menengok postur saja kita tidak percaya. Model Pak Imam korasoka sampi suaranya keluar. Tapi ternyata anggota Tasin kala kita semua ini. Ya. Saya ini Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Bapak Ibu, ya, tingkat Sumatera Barat. Aiko suaranya suara emas. Itu adalah anugerah Allah. Ustaz. Allah. Lalape berapa? Allah kironya bu. Allah kecil abu kok alun tadi gitu nah. Apa buat acara masih muda? Apa buat acara berisiyo tadi itu tapi masih muda. Nah, kalau itulah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ustadz dari Bengkulu telah menjelaskan, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jawal atas, ya. Banyak orang yang mampu berpuasa, si kecil, remaja, dewasa, malah orang tua juga mampu. Bahkan orang yang sudah jompo sekalipun masih mampu berpuasa. Tiada yang diperoleh pada puasanya kecuali hanya sekadar haus dan lapar. Tentu kita tidak ingin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagai motivasi buat kita, sesuai dengan topik yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, ya, keutamaan berpuasa bagi si pelakunya, ya, supaya kita nanti tidak seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata itu yang kita peroleh, alangkah malangnya nasib kita. Betapa tidak? Sholat aja rukunnya 13. Iya Pak Bu, iya 3 balik. Baralah mau mengarajuannya, baralah mau cik sholat itu barang 5 menit. 5 menit itu lawat duha ya gitu.
Ya, tidak terikul. Apa tidak tertutup kemungkinan ikrar dalam Yaqurin 5 menit. Katakanlah 5 menit. Tambah zikir 5 menit. 10 menit per sholat kali 5 menjadi 50 menit. Jadikan jam. Berapa itu? 1 jam kurang 10 menit. Rukun 3 balik 10 menit. Ramadan datang ke rumah kita, masuk ke rumah kita, datangnya tidak hanya 1, 2, 3 hari. Waktunya juga lama. Berapa lamanya? Mulai dari terbit fajar sidik sampai terbenam matahari memakan waktu lebih kurang 13,5 jam. Berapa? 3 balik 1,5 jam. Andai kata gagal, maka alangkah meruginya kita. Itu ceramah ustaz kita tadi ya. Ada yang puasa am, ada yang puasa khusus, ada yang khusus gitu ya. Itu ceramah dia. Nah sekarang dengan saya apa? Apa fadilah atau keutamaan berpuasa itu bagi si pelakunya? Berangkat kita dari sepotong hadis Rasulullah, di mana Rasul mengatakan seperti bersabda, Fadailus shaim, fadailus siyam lis-shaim khamsah. Ado limo keutamaan berpuasa bagi si pelakunya. Mudah-mudahan kita yang hadir akan dapat untuk menyerapnya. Dibawa pulang, buka mata, pasang telinga, bawa pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, 13,5 jam waktu yang kita pergunakan dari sudah makan sahur sampai berbuka puasa. Andai kata gagal, maka merugilah kita. Tentu kita nggak mau. Yang ingin kita adalah la'allakum tattaqun. Puasa bagaikan suatu jembatan yang akan mengantarkan kita menjadi seorang mukmin yang bertindak takwa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian terdiri pada laki-laki dan wanita, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda bahasa dan warna kulit, berbeda adat istiadat. Ado kulitnya nang sawo matang, ado nang kuning lansek, ado nang putih ubi, ado nang putih model Pak Ustaz Pak. Aneh. Putih itu kan ada putih balang-balang, ada putih karuk-karuk, apa putih aja Pak? Nah, gunanya bukan untuk berantem, tidak, akan tapi adalah untuk lita'arafu, untuk saling kenal-mengenal di antara samamu atau berbaikan di antaramu. Boleh berkulit sawo matang, boleh berkulit putih, boleh kuning lansek dan sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Puasa adalah salah satu jembatan yang akan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa bisa diraih oleh siapapun. Mungkin masih ada di antara kita yang berasumsi selama ini orang terbaik itu adalah seorang jenderal berbintang 4 kalau dia adalah negara, apakah itu polisi atau tentara. Dan jika dia seorang ASN, mungkin bergolongan 4E, tidak ada lagi golongan di atas itu. Masih ada orang kita yang berasumsi seperti itu. Ternyata di mata Allah tidak. Di mata Allah, orang terbaik adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Takwa itu bisa diraih oleh siapapun. Seorang jenderal bisa jadi orang takwa, seorang tukang becak bisa jadi orang yang bertakwa. Siapapun yang mendekatkan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Ramadan kita tahun ini akan lebih baik pada tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu, dan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kata Rasulullah? Keutamaan berpuasa bagi si pelakunya. Al-awwal, naumus shaim ibadah. Lalu tidur bobo adalah bagi si pelaku Ramadan adalah ibadah. Aneh Bapak Ibu, Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di mata Allah adalah 12. Salah satu di antaranya adalah bulan Ramadan. Ramadan itu istimewa, tidak ada bandingnya dengan bulan yang lain. Lalu saja adalah ibadah.
Ingat Bapak Ibu ya, tidur bagi si pelaku Ramadan adalah ibadah. Oh enak kok puasa, ya? Sudah makan sahur, hanya pupul atau kadang gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Tidur itu ibadah. Nan ke pasar tetap, para pedagang tetap ke pasar, Pak sopir tetap menambang, yang Pak guru tetap mengajar, pesantren tetap jalan, ya, Pak petani tetap ke sawah dan ke ladang. Nanti apabila telah capek, terlalu capek, beristirahatlah agak sejenak dalam rangka mengembalikan stamina yang baru. Tidur itulah yang disebut dengan ibadah. Bu, ibu-ibu dan biasanya kalau pengen membeli menu ke pasar itu apa atau ibu? Ibu nan memasak, ibu jual. Ya, anak metan ke muka, ibu jual. Anak menyungkahan dahulu. Awak sampai belanja ke pasar, awak nak masak, awak nak menyuguhkan. Hati boleh menyungkah. Kurang garamnya atau balapia mencelenek banyak kawan. Kok tiba di laki nanelo alhamdulillah bang le enak masakan Ida. Aduh Ida enggak kan? Enggak ada Ida itu. Lain lama masakan Ida bang. Oh enak daripada kalau tak mau ngamu dek kasinan ya? Tapi kok diberhentiin ke orang laki awak bang lain masak apa masakan kau dari kete kau dari mudo kau jangan masak ini lebar anak lebar cucu lah mau deiko saya padahal istrinya sedang berbuah. Bapak Ibu yang saya hormati, tidurlah agak sejenak dalam rangka mengembalikan stamina. Itu tidurnya tidur ibadah. Atau makanya kau banyak apa-apa kau sudah zuhur lalu sebentar kau itu nah dalam rangka mengembalikan stamina. Itu tidur yang ibadah. Kedua, Asani wasumtuhu tasbihun. Apa itu wasumtuhu? Diamnya seseorang yang berpuasa sama nilainya dengan tasbih. Tasbih apa itu Bapak Ibu? Salah satu apa zikir kita kan, ilahi rabbiyya subhanallah, ya, subhanallah. Itu Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang laksanakan selesai sholat, padahal itu timbangannya sangat berat di mata Allah. Diamnya seseorang yang berpuasa sama nilainya dengan tasbih. Tasbih itu berat timbangannya. Tasbih berapa banyaknya? 33. Sudah tasbih alai? Alhamdulillah. Sudah doa lain? Bapak Ibu, ini berat timbangannya di mata Allah. Kalau bisa jangan kita lewatkan setiap selesai sholat, ya. Tapi jangan seperti jemaah saya tempat lain, banyak tasbih. Subhanallah, artinya kan maha suci Allah, kan itu kan? Maha suci Allah. Sebanyak itu, dia Subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Masuk, baru masuk gigi dua, agak kencang. Subhanallah, Subhanallah. Masuk gigi tiga lah cigin. Apa artinya? Asabalah. Coba Bapak Ibu ya. Aduh, tetangga sebelah, apa-apa sebelah, ala kecil apa kok sebelah sekali kau mau dapat duduk kayaknya sebelah biku sudah salah mau tanya kayaknya apa dapat kok. Alhamdulillah. Kalau tadi gigi tiga baru cigin, kini gigi dua cigin. Sudahlah kecil. Ada jadi apa ditanya? Bapak Ibu kalau seperti itu kan ada orang yang tetangga ikutnya zikirah, ya? Apa yang dia baca? Tidak jelas. Bahasa Arab itu salah titik, salah huruf, salah baris artinya berbeda. Kalau salah baca kita sebelah apa itu? Lebih baik 3 daripada 33. Nah, berat timbangannya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Diamnya seseorang berpuasa itu sama dengan tasbih. Bapak Ibu, ayah bunda, saudara-saudaraku, diamnya si pelaku Ramadan dari berkata-kata yang tidak baik
katakanlah bakato berbohong, mempergunjingkan orang, atau bacarui, atau berkata-kata qabih yang jelek-jelek, ya, memperkecilkan orang, kan itu. Jika seandainya ada kesempatan untuk berbuat itu, lalu dia diam, tak mau ikut, diamnya si pelaku Ramadan tatkala itu nilainya sama dengan tasbih. Ketiga, wa amaluhu mudha'afun. Segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan pahalanya berlipat ganda. Katakanlah di luar Ramadan mencilok tarumpa di masjid itu sepasang dua nilainya, sepasang kan dua, ya kan? Mencilok tarumpa sepasang nilainya dosanya dua di luar Ramadan. Dalam Ramadan berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat. Jangan seenaknya aja mengambil sandal orang, karena dulu orang namanya benar di bawahnya sandal buruk dari rumah dukun bawa pulang naranca. Jika dia tahu dia tak akan mau. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sunat ada yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan nilainya sama dengan yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Ada disampaikan oleh Ustaz kita tadi, puasa yang baik itu puasa yang diukir dengan bermacam prestasi yang akan bernilai masalah mata Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nanda biasa salat sunat, baik rawatib maupun tahiyat ke masjid, ya, dia biasa salat sunat. Yang jarang ini Bapak Ibu sekalian, ya, anggota Tasin jangan sampai ketinggalan, yang malu kita. Lain punya target apa-apa Ibu, 8 juz tadarus selama Ramadan. Membaca Al-Quran ini pahalanya bukan per juz, bukan per rika, bukan per halaman, bukan per kalimat, bukan per kata, akan tetapi adalah per huruf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, maka dia akan dapat pahala 10 per huruf. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, dapat pahala 25 per huruf. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat, maka akan dapat pahala 50 per huruf. Pak Imam besar Masjid Raya Istiqlal, ya. Ini dalam sholat kan 50 per huruf. Besoknya ayat panjang-panjang, salah goyang-goyang jemaah. Lah mengarutokan. Ini pesan kami kepada Pak Imam dalam sholat berjemaah diringankan. Pak Ustaz, jangan panjang-panjang nanti Ustaz, ya. Jangan panjang-panjang nanti, ya. Kau penceramah lah sekian doang lah. Jangan panjang-panjang nanti kalau sholat berjemaah, jangan ingatkan karena kita bermacam-macam gitu kan. Saya ingatkan setiap malam, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baru 12 juz. Ya, tergantung kepada Bapak Ibu. Saya baru sampai hari tadi 12 juz. Saya nekat, saya harus khatam dalam Ramadan. Tak pulang kawan masing-masing. Membaca Al-Quran sebagai ukiran Ramadan, amalan utama buat kita. Karena apa? Wa amaluhu mudha'afun. Segala amal ibadah berlipat-lipat ganda, memberi perbukaan, membantu anak yatim, fakir, miskin, panti sosial dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ladang ibadah, ladang pahala. Apalagi bagi ibu-ibu, masak pahala, mencuci pahala, menggosok pahala, sangat banyak pahalanya. Mengapa mau itu? Sedangkan senyum peksodense ke kawan lah ibadah. Keempat, wa du'a'uhu mustajabun. Ini keistimewaan Ramadan bagi pelakunya. Doa si pelaku Ramadan sangat optimis kita akan dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya hambaku kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini adalah dekat, dan apabila ia berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Dengan catatan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Karajoan aku nama suruh hentikan apa yang saya larang. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat kala Ramadan, adu kala nasib, aku kan pinta mohon
kepada Allah SWT. Dan jangan lupa istighfar yang sebanyak-banyak, karena Ramadan itu penuh sesak dengan rahmat, berlimpah dengan maghfirah. Alangkah meruginya kita jika kita biarkan Ramadan lewat begitu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk memperbanyak bersedekah. Bersedekah, laitakan ada apa-apa ibu moto bersedekah, laitakan pahala yang berlimpah ganda. Ya, bersedekah itu motonya biarlah gadang jumlahnya, asalkan ikhlas. Kan ada. Biarlah gadang jumlahnya, asalkan ikhlas. Apa gunanya sedekahnya? Seneknya apa sapi-sapinya kau dah? Kan ada masalah. Ramadan bulan yang sangat istimewa. Makanya kita berdoa kepada Allah, oh Tuhan, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, atau yang apa yang kebutuhan kita. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Kelima, wa zunubuhu maghfurun. Yang kelima istimewa puasa itu bagi pelakunya adalah dosa-dosa si pelaku Ramadan akan diampuni. Apa yang dibaca oleh Ustaz kita tadi? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan bulan suci Ramadan itu dengan iman yang mantap, al-imanu aqdu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Iman ndak lapuh depan, ndak lapuh depan, ndak belakang depan, ndak lapuh di hujan. Apapun bentuk godaan dan rayuan, insyaallah dia akan selamat. Sesuatu yang kita itikadkan dalam hati, kita kirakan dengan lidah, lalu diamalkan dengan mata badan, ini iman yang mantap. Wa ihtisaba, penuh perhitungan atau ilmu pengetahuan. Orang-orang yang berilmu pengetahuan tentang puasalah puasanya yang akan menjadi pengampun bagi dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah pernah dia lakukan pada masa yang telah berlalu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Ramadan sangat istimewa, adalah bulan juga bulan pengampunan, jangan kita sia-siakan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah perisai atau otaknya ibadah. Alangkah malangnya kita kalau kita biarkan Ramadan lewat begitu saja. Oleh karena itu, ukirlah bermacam prestasi. Tidur adalah ibadah. Diamnya seseorang daripada berkata-kata yang tidak baik sama nilainya dengan tasbih. Bikinlah amal sebanyak mungkin, karena setiap amal yang kita laksanakan nilainya, imbasnya berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai itu doa kita akan diijabah oleh Allah. Doa kita akan dijawab. Dan yang terakhir adalah dosa-dosa kita akan dititip oleh Allah kalau kita sesuai dengan apa yang diadukan oleh agama kita melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, Bapak sekalian, marilah sama-sama kita nekat puasa yang masih panjang lagi. Puasa kita masih ada sekian puluh hari lagi. Mari kita hiasi, mari kita persunting dengan bermacam aktivitas yang akan menjadikan kita bernilai amal soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah yang mungkui paniari manasuk ibu mau talang-talang kato putui galala abi kini komari awak kana umpang surang-surang. Lamo iduit banyak diraso, jauh berjalan banyak dilihat. Lamo mangecek tatu mungkin banyak salahnya. Andai kata ada kata nanda tak pada tampaknya, metode yang kurang berkenan di hati, sehingga tak singguang apa-apa dekananya, tak lantuang dekatorin. Kok nyampang iyo ado sampo itu, ambo susun jari nan sapuluh, ambo takwakan kapalonan satu. Zainuddin Alimuddin salapyak sakatiduran. Bari maaf ambo lahia jubatin, nyampang ko ado pakasalahan. Pada pakak ibu, laiba maafkan ambo. Ya laiba. Alhamdulillah, balam kumango di tegaga dalam sanido tabang tinggi. Salam pertama membau taga, salam kedua menilai. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.